heartless. How could you be so heartless? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatan Adnan Akila, NPM 19031010140. Saya mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, Prodi Teknik Kimia, angkatan tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 3 pada praktikum kimia fisika, yaitu konstanta kesetimbangan. Ya, pertama-tama yaitu di lingkungan sekitar kita sering terjadi reaksi kimia, baik secara disadari maupun tidak. Pada dasarnya, semua reaksi dapat kembali ke keadaan semula. Biasanya terjadi pada reaksi bolak-balik atau yang sering disebut dengan reaksi reversible. Keadaan setimbang adalah suatu keadaan di mana konsentrasi seluruh zat tidak lagi mengalami perubahan, sebab zat-zat di ruas kanan terbentuk dan terurai kembali dengan kecepatan yang sama. Keadaan setimbang bersifat dinamis, artinya reaksi terus berlangsung dengan dua arah dengan kecepatan yang sama. Baik, yang pertama yaitu mengenai konstanta kesetimbangan. Konstanta kesetimbangan pada suatu reaksi kesetimbangan ditandai dengan arah panah yang berlawanan itu, yang berlangsung pada suatu sistem homogen terdiri dari satu fasa. Bentuk umum persamaan reaksi pada suhu tetap adalah sebagai berikut. Itu biasanya A kecil A besar ditambah B kecil B besar, terus reaksi bolak-balik X kecil X besar ditambah Y kecil Y besar. Bila reaksi sudah mencapai keadaan setimbang, banyaknya masing-masing reaktan dan produk sudah tidak diubah lagi, sehingga dapat dinyatakan K sama dengan koefisien X pangkat X dikali koefisien Y pangkat Y kecil dibagi koefisien A besar pangkat A kecil dikali koefisien B besar di pangkat B kecil, di mana K adalah konstanta kesetimbangan, AB besar adalah konsentrasi zat pada keadaan setimbang, sedangkan AB kecil koefisien reaksi pada reaksi kimia. Ciri-ciri kesetimbangan kimia. Ciri-ciri yang pertama adalah hanya terjadi dalam wadah tertutup pada suhu dan tekanan yang tetap. Yang kedua, reaksi berlangsung terus-menerus atau dinamis dalam dua arah yang berlawanan. Yang ketiga, laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Keempat, semua komponen yang terlibat dalam reaksi tetap ada. Dan yang kelima, tidak lagi ada perubahan yang sifatnya dapat diukur. Sifat-sifat konstanta kesetimbangan. Konstanta kesetimbangan ini memiliki beberapa sifat. Salah satunya adalah yang pertama, tetapan kesetimbangan hanya valid pada kesetimbangan. Yang kedua, pada temperatur tetap, K tidak tergantung tekanan maupun konsentrasi. Harga K pada macam-macam temperatur berbeda. Yang ketiga, besarnya harga K atau Kc menunjukkan sampai beberapa jauh reaksi dapat berjalan pada keadaan tertentu. Kc atau Kp yang besar berarti hasil reaksi lebih banyak. Yang keempat, Kp dan Kc yang menentukan secara kuantitatif pengaruh reaksi atau hasil reaksi pada reaksi yang bersangkutan. Sebab berikutnya yaitu kesetimbangan heterogen dan homogen. Pada kesetimbangan heterogen, reaksi berlangsung antara dua fase atau lebih. Jadi pada hal ini dapat dijumpai reaksi antara padat dan gas atau antara padat dan cair.
Cara paling mudah untuk menyelesaikan persoalan pada kesetimbangan hidrogen adalah dengan menganggap komponen-komponen dalam reaksi yang bereaksi dengan reaksi yang sama. Sedangkan untuk kesetimbangan homogen berlaku untuk reaksi yang semua spesiesnya sama. Sebagai contohnya, kesetimbangan homogen adalah larutan garam dalam air atau campuran dua larutan yang bersifat irreversibel, seperti alkohol dan air. Asas Le Chatelier. Asas Le Chatelier ini menyatakan bahwa jika suatu tekanan eksternal diberikan pada suatu sistem yang setimbang, sistem ini akan menyesuaikan diri sedemikian rupa untuk mengimbangi sebagian tekanan ini pada saat sistem mencoba setimbang kembali. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Kesetimbangan kimia ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yang pertama adalah temperatur. Jika temperatur suatu sistem kesetimbangan dinaikkan, maka reaksi sistem akan bergeser ke pihak yang menyerap kalor dalam kurung endoterm. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, konsentrasi. Jika konsentrasi salah satu komponen diperbesar, maka sistem akan mengurangi komponen tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang ketiga, tekanan dan volume. Penambahan tekanan dengan cara memperkecil volume dan memperbesar konsentrasi semua komponen untuk mengurangi tekanan, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah konsentrasinya lebih kecil dan sebaliknya. Aplikasi konstanta kesetimbangan. Konstanta kesetimbangan ini juga dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah dalam bidang industri adalah untuk menentukan dan menghitung besarnya konstanta kesetimbangannya, mempelajari berbagai jenis kesetimbangan kimia, memanipulasi persamaan kesetimbangan kimia, serta mengkaji faktor-faktor yang dapat menggeser kesetimbangan kimia. Salah satu proses yang berguna adalah proses Haber, yaitu sintesis gas amonia dari gas nitrogen dan gas hidrogen. Gas nitrogen dan gas hidrogen diletakkan di sisi kiri karena bahan itulah yang mula-mula dimasukkan ke dalam tempat reaksi. Kedua reaksi tersebut terjadi dengan kecepatan yang berbeda, namun cepat atau lambat, kecepatan kedua reaksi tersebut akan sama dan jumlah relatif dari gas nitrogen, hidrogen, dan gas amonia akan menjadi tetap atau konstan. Dalam konstanta kesetimbangan ini ada hal yang menentukan juga, yaitu katalis. Katalis dalam reaksi dapat mempercepat reaksi, baik reaksi ke kanan atau ke kiri. Keadaan kesetimbangan tercapai lebih cepat, tetapi katalis ini tidak mengubah jumlah kesetimbangan dari spesies-spesies yang bereaksi. Jadi katalis ini itu mempercepat suatu reaksi, tapi dia itu tidak ikut dalam reaksi tersebut. Seperti itu. Keadaan ini berlaku pada reaksi lambat yang dilaksanakan secara fase gas homogen atau secara tepat dalam fase heterogen pada permukaan katalis. Atau dengan kata lain, katalis tidak mengubah nilai numeris tetapan kesetimbangan. Peranan katalis adalah mengubah mekanisme reaksi kimia agar tercapai energi aktivasi yang lebih rendah. Juga katalis tidak berpengaruh pada keadaan kesetimbangan suatu reaksi dapat balik. Jadi itu penjelasan saya mengenai modul konstanta kesetimbangan. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih sudah menonton ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.